Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mayasin Noidi dengan NIM 2200542 dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas praktek tugas UAS saya, itu dengan mata kuliah Pancasila kelas 10 Pancasila dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu Pak Hairul Anwar MSI dengan 5 tema, itu pertama Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir Pancasila sebagai sistem pengembangan iptek. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pertama. Sebelum kita masuk ke topik pertama, saya akan menjelaskan betapa urgennya kita belajar Pancasila di perguruan tinggi, atau pentingnya kita belajar Pancasila di perguruan tinggi. Yang pertama, untuk mengembangkan karakter mahasiswa agar memiliki karakter manusia dalam bertindak dan berperilaku sesama masyarakat. Yang kedua, membentuk ideologi dasar negara, dasar bernegara dan berbangsa dan bernegara. Langsung saja kita masuk ke topik pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. 11 Agustus adalah hari yang meriah bagi Indonesia. Tepat pada tanggal tersebut, 74 tahun yang lalu, Indonesia diproklamasikan sebagai bangsa merdeka. Tentunya, Indonesia tidak serta-merta lepas dari berbagai tantangan yang mendatang, agresi militer, perang dingin, kemiskinan, hingga separatisme. Namun, di tengah derap ombak masalah, bangsa ini masih tegak hingga sekarang. Hal ini hanya dimungkinkan karena dasar negara yang kuat, konsisten, dan diterima oleh masyarakatnya, yaitu Pancasila. Hingga sekarang, tidak ada sumber hukum atau filsafat dalam bernegara di Indonesia yang melebihi Pancasila. Hanya dengan dasar sejajarnya dengan Pancasila saja, sebuah peraturan dapat menjadi hukum. Dan atas dasar Pancasila, Indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya. Mengingat kuatnya loyalitas masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara, membuat ideologi-ideologi lain atau bahkan bentuk negara yang terpisah dari Indonesia kurang mendapat dukungan. Alhasil, meskipun Indonesia tidak sekaya atau sekuat bangsa-bangsa lain pada masa kemerdekaannya, Republik Indonesia dapat bertahan menghadapi segala masalah. Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945 ketika rapat BPUPKI dimulai. Tujuannya membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Berbagai tokoh pun mulai menyuarakan pendapatnya, namun belum ada persetujuan tentang dasar filsafat negara. Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ketiga ketika Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Wah, ternyata pembentukan dasar negara sangatlah panjang. Jadi rasanya untuk penjelasan tentang dasar negara dari video yang saya tampilkan sudahlah cukup, dan saya lanjutkan ke tema kedua, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Selamat menyaksikan. Prinsip pertama adalah prinsip kebangsaan. Menurut Soekarno, Indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara. Soekarno mendasarkan bangsa ini berdasarkan tulisan dari Otto Bauer dan Ernest Renan bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu dan atas dasar persamaan nasib. Namun, persamaan untuk berkumpul atau persamaan nasib saja tidaklah cukup untuk Soekarno, karena bila demikian, setiap suku dan etnis yang beragam di Indonesia akan menyendiri dan membentuk bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia tidak boleh hanya menjadi bangsa satu golongan saja, satu agama, atau satu ras saja, melainkan persatuan dari keseluruhan manusia di atas wilayah Indonesia. Pada bagian ini jugalah Soekarno mulai mengupas perbatasan wilayah Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki batas alami, yakni seluruh daerah yang diapit oleh benua Asia dan Australia.
dan Samudra Hindia dan Pasifik. Meskipun memiliki kebudayaan yang berbeda, semua masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan bangsa Indonesia, seperti bangsa-bangsa yang lain, adalah satu dalam kekeluargaan di seluruh dunia. Inilah yang mendasarkan prinsip kedua dari Soekarno, yaitu internasionalisme. Tidak cukup hanya dengan mencintai bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia adalah kecintaannya pada perdamaian dunia. Internasionalisme yang dimaksud juga harus menitik beratkan pada kecintaan pada bangsa masing-masing. Dasar ketiga mengatur kehidupan masyarakat, yakni mufakat. Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari negara Indonesia. Maka dari itu, setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberikan platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa harus menghalangi atau melukai pihak lain. Masyarakat Indonesia yang merdeka juga harus memiliki kesejahteraan. Inilah prinsip keempat Soekarno, yakni keadilan sejahtera. Soekarno khawatir akan ketimpangan kekayaan yang merajalela akan membuat kemerdekaan Indonesia seolah-olah hanya menjadi kemerdekaan kelas masyarakat tertentu. Maka dari itu, Soekarno menganggap kemerdekaan tanpa kesejahteraan sebagai nihil. Dan prinsip kelima adalah ketuhanan. Baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga agama kepercayaan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang selalu mengamalkan ajaran agama dan menyembah Tuhan. Maka dari itu, prinsip ketuhanan yang saling menghormati satu agama dengan yang lainnya adalah sebuah keharusan. 5 prinsip. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Materinya bagus nih, kita bahas yuk. Secara harfiah, filosofia itu berarti mencintai kebijaksanaan. Jadi filsafat Pancasila ini didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Kenapa dikatakan filsafat? Karena hasil dari perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding fathers kita. Memasuki topik keempat kita, yaitu dengan tema Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baik dan buruk seseorang dinilai dari ketuhanan, hubungan dia dengan Tuhannya, hubungan dia dengan masyarakat dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan, untuk contohnya ketika kita beretika, ketika lawan bicara kita ngomong, kita jangan main HP. Topik terakhir kita yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Maksudnya adalah supaya diharapkan memberi dampak luas dan kemaslahatan kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Kenapa? Karena iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan melaksanakan nilai-nilai luhur dan ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan dan bernegara. Contohnya yaitu kearifan lokal harus tetap terjaga walaupun teknologi terus berkembang. Dan di contoh kedua, dari video sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai sistem etika, itu bisa dijadikan contoh sebagai dalam bentuk contoh sebagai dasar pengembangan iptek. Dengan berakhirnya cuplikan yang saya tampilkan di slide sebelumnya, maka berakhir bulalah penyampaian saya pada hari ini. Saya akhiri, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan pantun burung cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.